Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sendiri Maudina Zakira bersama rekan saya Adli akan menjelaskan hasil dari kerjasama kami mengenai analisis rencana Laklau. Untuk saudara Adli dipersilakan. Biografi Ernesto Laclau lahir pada tanggal 6 Oktober 1935 di Buenos, Argentina. Wafat pada 19 April 2014, Sevilla, Spanyol. Laclau merupakan seorang ahli teori dan sering disebut-sebut penemu teori politik pasca Marxis serta kolaborasinya dengan mitranya dalam jangka panjang bernama Chantal Mouffe. Di bawah kepemimpinannya, program ideologi dan analisis wacana telah menyediakan kerangka kerja penelitian untuk mengembangkan jenis analisis wacana yang berbeda yang mengacu pada teori pasca strukturalis, terutama karya Saussure dan Derrida, pemikiran pasca analitik Wittgenstein dan Richard Rorty, dan psikoanalisis terutama karya Lacan, untuk memberikan analisis inovatif atas fenomena politik konkret seperti identitas, wacana, dan hegemoni. Orientasi teoritis dan analitis ini sekarang dikenal dengan Sekolah Analisis Wacana (ESSEC). Landasan berpikir Laclau. Laclau sendiri pada mudanya ia merupakan seorang aktivis yang beraliran Marxisme, yang dimana ia mendukung revolusi yang berusaha menjatuhkan kapitalisme dan menggerakkan kaum tertindas terhadap kapitalis yang berkembang. Seiring berjalannya waktu, ia memahami keseluruhan konsep kapitalisme oleh Marx dan mulai mengalami kegundahan akan pandangan Marxisme yang menyatakan di mana pada suatu masa kapitalisme mencapai tahap tertentu yang dimaksudkan ketika masyarakat proletar jumlahnya banyak dan melakukan perlawanan terhadap kaum borjuis, maka terciptalah suatu revolusi atau perubahan. Asumsinya muncul ketika melihat kondisi masyarakat tertindas atau miskin jumlahnya sudah banyak, namun revolusinya tidak muncul atau tidak terjadi juga, sehingga ia menganggap konsep Marx tersebut keliru atau salah. Dalam pemikiran Marx yang berkembang sistem produksi dalam menentukan aspek kehidupan, baik itu agama, politik, hukum, dan sebagainya, sehingga sistem produksi bersifat deterministik. Laclau beranggapan kapitalisme sudah berkembang baik di negara maju, berkembang, dan miskin, tapi nyatanya tidak terjadi juga revolusi. Kemudian ia mempelajari teori Gramsci terkait revolusi yang menyatakan bahwa revolusi itu tidak terjadi karena kelompok borjuis atau pemilik alat produksi berhasil mendapat dukungan proletar atau kelompok kelas pekerja. Persetujuan tersebut ditandai dengan tunduknya kaum pekerja atau ideologi yang ditawarkan kelas pemilik modal. Kemudian Laclau menyimpulkan bahwa perubahan sosial atau revolusi tidak memiliki hubungan dengan sistem produksi, melainkan pertarungan hegemoni yang dimana kelompok-kelompok tersebut bertarung untuk menghegemoni satu sama lain. Maka muncullah konsep the primacy of politics yang dimana masyarakat akan berubah tergantung konflik politik atau dikenal antagonis. Ia mendefinisikan proses politik di mana ada kelompok protagonis atau menguasai dan mendefinisikan bahasa dan kelompok yang memiliki power dan mendeterminasi, sehingga muncullah yang namanya kelompok antagonis yang sifatnya tidak tampak dan tidak punya suara untuk mengekspresikan atau menyuarakan aspirasi melalui bahasa simbol seperti melalui musik, rock, metal, dan sebagainya, sehingga terciptalah political movement yang memungkinkan perubahan terjadi. Landasan teoritis. Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe mengembangkan teori wacana dengan mendekonstruksi teori-teori lain, yaitu yang pertama, gagasan hegemoni strukturalis. Laclau dan Mouffe menekankan unit terkecil dari wacana adalah tanda, dan karenanya wacana mencakup sistem tanda yang dicirikan oleh tanda yang berbeda antara satu dengan yang lain. Yang kedua, pemikiran pasca strukturalis. Laclau dan Mouffe menekankan bahwa tanda-tanda menyodorkan makna melalui artikulasi, sedangkan konten dari tanda senantiasa bersifat kontingent dan tak pernah baku. Akhirnya diinspirasi oleh pemikiran neo-Marxis, mereka menekankan bahwa artikulasi berakar pada proses politik. Menekankan 4 konsep utama dalam teori
sebagai praktik yang membangun hubungan di antara elemen-elemen sedemikian rupa sehingga identitasnya dimodifikasi sebagai hasil dari praktik artikulasi. Totalitas terstruktur yang dihasilkan dari latihan artikulasi kita sebut wacana. Sementara wacana dipahami sebagai penetapan makna dalam domain tertentu. Semua tanda dan makna yang terdapat dalam wacana tertentu adalah momen-momen. Menurut Laclau dan Mouvet, wacana juga bersifat material. Entitas seperti ekonomi, infrastruktur, dan lembaga-lembaga yang juga merupakan bagian dari wacana. Laclau dan Mouvet mengenalkan konsep titik nodal atau nodal point, bisa juga disebut dengan titik tanda. Persetujuan medan kewacanaan, file of discursivity atau pengakhiran closure. Nodal point merupakan suatu tanda yang mempunyai hak khusus, yang tempat sekitarnya bisa digunakan untuk menata tanda-tanda lain. Sementara wacana merupakan pengurangan kemungkinan. Dan kewacanaan dipahami sebagai segala sesuatu yang berada di luar wacana. Oleh karena itu, wacana selalu memperoleh maknanya dalam hubungan dengan wacana dari luar. Ia selalu berada dalam kondisi berbahaya. Di sini konsep menjadi relevan. Yang kedua, penanda pengambangan adalah tanda-tanda yang diperjuangkan oleh wacana-wacana yang berada dalam menginvestasikan makna dengan menggunakan cara sendiri. Satu wacana bisa juga merupakan titik nodal dan penanda pengembangan dalam waktu bersamaan. Ketiga, titik nodal merupakan penandaan pengembangan, namun sebaliknya titik nodal mengacu pada suatu titik kristalisasi dalam suatu wacana khusus. Istilah penandaan pengembangan masuk dalam perjuangan terus-menerus antara wacana-wacana yang berbeda dalam upaya menetapkan makna tanda-tanda yang penting. Antagonisme dan hegemonisme. Dalam kerangka teoritis, wacana Laclau dan Mouvet, dua konsep penting yang lain adalah antagonisme dan hegemonisme yang menjadi fokus untuk melakukan analisis dalam penelitian ini. Konsep hegemoni Laclau dan Mouvet dipahami dari Antonio Gramsci. Yang pertama, antagonisme sosial terjadi pada identitas yang berbeda saling membedakan satu sama lain. Antagonisme bisa ditemukan di tempat berbentuknya wacana-wacana. Yang kedua, identitas individu dan identitas kolektif. Lacan menggunakan konsep penanda utama master signifier. Dalam konsep Laclau dan Mouvet disebut sebagai titik nodal identitas, dengan cara diwakili oleh sederet titik nodal sebagai pusatnya. Kita memperoleh suatu identitas. Identitas diterima, ditolak, dan dinegosiasikan dalam proses kewacanaan. Sekian penjelasan dari saya dan Adli mengenai Laclau. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.